Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dan latihan-latihan soal terkait dengan moderasi beragama. Namun, sebelumnya saya akan sharing terlebih dahulu sedikit mengenai pengalaman saya saat mengikuti tes moderasi beragama. Tahun lalu, untuk lokasi pelaksanaannya itu ada di kabupaten masing-masing. Jadi, nanti di setiap kabupaten akan menyediakan titik lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan tes. Untuk laptop, kebetulan di kabupaten saya sudah disediakan oleh panitia, jadi kita tidak perlu untuk membawanya. Namun, itu semua bergantung panitia di kabupaten masing-masing. Barangkali ada yang memang menghendaki untuk menggunakan laptop sendiri. Kemudian untuk tempat dan jadwal pelaksanaan, nanti pasti akan diumumkan. Jadi, sambil menunggu pengumuman lokasi dan waktu pelaksanaan, sebaiknya Bapak Ibu persiapkan diri sebaik mungkin dan jangan lupa untuk tetap ikhtiar usaha jalur langit juga, selain belajar ya. Selanjutnya, terkait dengan bentuk soal, itu ada dua bentuk atau dua tipe. Yang pertama adalah pilihan ganda. Ini soalnya ada sekitar 20 nomor. Jadi di pilihan ganda ini ya memang hanya ada satu jawaban yang benar. Untuk tipe soal ini seputar dasar hukum moderasi beragama dan pengamalan butir-butir Pancasila. Itu yang masih saya ingat. Kemudian untuk tipe yang kedua yaitu bentuk soalnya itu SJT atau hampir sama seperti manajerial sosiokultural. Ini soalnya ada sekitar 40 nomor. Jadi nanti untuk setiap nomor ada poinnya tersendiri, tinggal Bapak Ibu pilih poin yang paling maksimal. Di tipe soal ini, jadi nanti biasanya tuh ada kasus terkait moderasi beragama, kemudian Bapak Ibu bisa memilih sikap atau tindakan mana yang paling tepat. Nah, biasanya pengecohnya juga cukup tinggi ya. Namun, apabila Bapak Ibu sudah tahu mengenai tips dan triknya, insya Allah bisa memperoleh nilai yang tinggi. Jadi di tahun lalu sama sekali tidak keluar tentang teori, pengertian, ayat-ayat Al-Quran, 5 nilai budaya kerja, itu tidak muncul. Sudah langsung penerapan moderasi beragama dalam kehidupan. Namun, saya tidak tahu untuk tahun ini apakah sama seperti tahun lalu atau tidak. Apalagi terkadang Kementerian Agama juga sering memberikan kejutan di setiap tes. Jadi, tidak ada salahnya kalau misalkan Bapak Ibu mau mempelajari itu semua. Nah, pada video sebelumnya saya juga sudah membahas mengenai apa itu moderasi beragama, kemudian indikatornya, dan lain-lain. Silahkan bagi Bapak Ibu yang belum menonton, bisa ditonton terlebih dahulu karena itu menjadi modal utama dalam mengerjakan soalnya. Kemudian pada video kali ini saya akan membahas mengenai bentuk soal yang pertama yaitu pilihan ganda. Sebelum membahas latihan soalnya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai materinya yaitu dasar hukum moderasi beragama dan pengamalan nilai-nilai pada butir-butir Pancasila. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dasar hukum moderasi beragama. Nah, jadi ini adalah dasar hukum atau landasan dari moderasi beragama. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian landasan hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ini pasal 22 ayat 2. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kemudian dasar hukum yang ketiga yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Ini ada pada pasal 2, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, ada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 sampai 2024. Pada lampiran 3, program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Kemudian ada PMA nomor 18 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020 sampai 2024. Ini ada pada lampiran 1. Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, selain dasar hukum ini, ada juga yang terbaru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Nah, apabila Bapak Ibu mau membaca isi dari peraturan presidennya, saya lampirkan linknya di deskripsi ya. Sekaligus di deskripsi saya lampirkan juga materi mengenai moderasi beragama. Silahkan Bapak Ibu bisa mendownloadnya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pilar negara. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ada butir-butir atau pengamalan nilai-nilai Pancasilanya. Yang pertama adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi intinya untuk pengamalan sila yang pertama ini terkait dengan agama. Kalau ada hubungan dengan agama, pasti itu merupakan sila yang pertama. Kita lanjut sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini ada butir-butir pengamalan nilainya. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Untuk sila yang kedua ini intinya tentang kemanusiaan. Kita lanjut sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ini adalah pengamalan butir Pancasila yang ketiga. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3.
mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Untuk sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kemudian yang selanjutnya kita langsung menuju ke latihan-latihan soalnya. Ini adalah soal yang pertama. Isi dari pasal 28E UUD tahun 1945 dan pasal 29 ayat 2 UUD tahun 1945 adalah titik-titik-titik. A. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. B. Hak untuk bertempat tinggal yang layak. C. Hak memperoleh pendidikan. D. Hak kedudukan yang sama di depan hukum. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang A. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Kita lanjut soal yang kedua. Pasal apa sajakah yang membahas tentang agama di Indonesia? A. Pasal 28E dan 29 ayat 2. B. Pasal 27 dan 28A. C. Pasal 29 dan 30. D. Pasal 31 dan 30. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab.
Jawabannya adalah yang A. Di sini ada pasal 28E dan 29 ayat 2. Kita lanjut soal nomor 3. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Hal tersebut tertuang pada pasal titik-titik titik. A. 27, B. 29 ayat 2, C. 28C, D. 30. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Pasal 29 ayat 2. Lanjut soal nomor 4. Peraturan Presiden yang mengatur tentang penguatan moderasi beragama adalah titik-titik titik. A. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2020. B. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2023. C. Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2020. D. Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang D. Nah, ini peraturan presiden yang terbaru, yaitu mengatur tentang penguatan moderasi beragama. Kita lanjut soal nomor 5. Ini sudah masuk ke pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Sebuah toko pakaian menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif ke pelanggan. Dalam Undang-Undang Perlakuan Diskriminatif dilarang tegas, sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini diatur tegas bahwa hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Sebenarnya, hal ini tidak akan terjadi apabila tokoh tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila titik-titik titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi di sini peristiwa ini tentu saja tidak mencerminkan adanya sikap kemanusiaan memperlakukan manusia. Pada hakikatnya, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sejajar dalam mendapatkan sesuatu, sehingga hal ini tidak sesuai dengan kemanusiaan yang memiliki adab yang baik. Nah, jadi di sini kata kuncinya tadi sebenarnya adalah di kalimat yang pertama. Sebuah toko menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif ke pelanggan. Nah, ini kan perlakuan terhadap sesama manusia ya. Jadi biasanya kalau yang sesama manusia ini masuknya ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut soal nomor 6. Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan serta dia terancam Undang-Undang ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke titik-titik titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab.
Jawabannya adalah yang C, Persatuan Indonesia. Nah, jadi di sini dengan adanya penyebaran berita hoax ini tuh dapat mengancam perpecahan dari rasa kesatuan dan persatuan Indonesia. Ya, jadi tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila yang ketiga. Kita lanjut soal nomor 7. Di dalam kehidupan bermasyarakat, diharapkan untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing individu. Abi adalah seorang pengusaha yang memiliki sebuah pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pabrik tersebut banyak mempekerjakan masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan. Dapat dikatakan pabrik tersebut juga meningkatkan perekonomian warga sekitar. Namun ternyata limbah yang dihasilkan pabrik tersebut mengalir ke perkampungan penduduk sehingga juga berdampak merugikan warga sekitar. Hal tersebut merupakan kesalahan dalam pengamalan sila Pancasila ke titik-titik-titik. A1, B2, C3, D4, E5. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang E, sila kelima. Nah, jadi di sini itu kan tadi sebenarnya ada pabrik yang mana mempekerjakan masyarakat sekitar dari yang tidak punya pekerjaan menjadi punya pekerjaan. Bahkan di sini meningkatkan perekonomian warga sekitar. Namun, ternyata limbah yang dihasilkan pabrik tersebut mengalir ke perkampungan penduduk sehingga berdampak merugikan warga sekitar. Nah, hal ini itu bertentangan dengan sila kelima, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi biasanya kalau yang berkaitan dengan merugikan kepentingan umum itu masuk ke sila kelima. Kita lanjut untuk soal nomor 8. Ani dan Ana adalah dua orang sahabat. Suatu hari mereka melakukan study tour ke luar negeri bersama dengan teman-teman kampusnya. Kemudian, sebelum pulang mereka mampir ke sebuah pusat perbelanjaan yang menjual beraneka ragam produk-produk dari industri kreatif di negara tersebut. Kemudian, Ani tertarik pada sebuah produk yang sangat lucu dan ingin dibelinya. Ketika itu, Ana pun berkata kepada Ani bahwa produk yang mau dibeli Ani tersebut di Indonesia juga ada dan harganya jauh lebih murah. Sehingga pada akhirnya ucapan Ana tersebut mengurungkan niat Ani untuk membeli. Sesuai ilustrasi, mereka telah mengamalkan Pancasila sila ke titik-titik-titik. A1, B2, C3, D4, E5. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang E, sila ke-5. Jadi di sini sikap menghargai hasil karya orang lain demi kemajuan bangsa merupakan nilai dari pengamalan sila yang kelima. Nah, jadi di sini tadi kan Ana menyarankan kepada Ani bahwa di Indonesia juga ada produk yang mau dibeli Ani, sehingga itu termasuk bagian dari menghargai hasil karya orang lain demi kemajuan bangsa. Nah, di sini demi kemajuan bangsa. Jadi itu masuk pengamalan Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut soal yang ke-9, memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh pengamalan sila titik-titik-titik. A1, B2, C3, D4, E5. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab.
Jawabannya adalah yang D, 4. Nah, jadi pada sila keempat itu mengandung nilai demokrasi yang dijunjung tinggi, di mana rakyat dapat ikut serta untuk kemajuan bangsanya. Salah satu cara dengan mengadakan kritik dan saran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi di sini kan adanya saran dan kritik, ini kan bagian dari musyawarah juga ya, untuk membangun. Nah, jadi itu masuk sila keempat. Kita lanjut soal yang terakhir. Sebagai negara yang berkembang dan memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah, Indonesia merupakan negara penghasil sumber daya alam yang baik. Dari hal ini kemudian muncul sikap untuk saling hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini termasuk pada pengamalan sila titik-titik Pancasila. A1, B2, C3, D4, E5. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B, sila 2 Pancasila. Nah, jadi di sini di kalimat ini ya. Nah, ini sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Indonesia memang memiliki sumber daya alam yang lebih banyak dari negara lain. Namun, Indonesia tetap harus menghormati negara lain karena memiliki landasan kedua Pancasila untuk menghormati negara lain. Jadi jawabannya yang B. Nah, demikian video pembahasan mengenai Undang-Undang dan Pancasila. Harapannya semoga dengan adanya soal-soal ini dapat membantu Bapak Ibu semua dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes moderasi beragama. Semoga Bapak Ibu semua bisa mendapatkan nilai moderasi beragama yang tinggi sehingga nantinya bisa lulus menjadi ASN P3K di tahun anggaran 2023. Untuk latihan soal ini, saya tidak menjamin nanti keluar di saat tes moderasi beragama karena ya memang saya bukan tim pembuat soal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.